Dari sana kayaknya ini kayak gitu, jadinya rubah Instagramnya jadi Your Little Corner gitu. Ini juga pojok kecilmu juga untuk koleksi tanaman. Oke, small businessnya itu seputar hampers dan souvenir. Itu kalau buka usaha yang lain, aku ada ide. Kebetulan aku juga punya usaha lain, tapi kamu berawal dari sana sih. Berarti berawal dari gabut bermanfaat. Kalau aku gabut kan. Hai Sobat Genbi, ketemu lagi nih bareng Genbi Undiksa, Genbi Komisariat Undiksa di podcastnya Genbi Undiksa. Nah, kali ini beda nih konsepnya sama podcast-podcast tahun lalu. Kita kali ini ngambil tema UMKM. Nah, nama prokernya itu Guna UMKM atau Genbi Undiksa Ngobrol About UMKM. Proker ini tuh akan mengundang wirausahawan muda yang terkenal di Bali maupun di Beleleng. Oke, kali ini sebelum aku memperkenalkan narasumber kita yang hebat, aku memperkenalkan diri aku sendiri. Halo teman-teman, aku Agung Gita. Aku merupakan salah satu anggota penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2023 tahun 2024. Aku merupakan sekretaris divisi kewirausahaan. Nah, kali ini aku nggak sendiri nih Sobat Genbi. Aku ditemenin sama narasumber yang udah cantik, pinter, sukses lagi. Siapa lagi kalau bukan Kak Septi? Hai Kak Septi. Halo. Oke, gimana Kak kabarnya? Kabarnya baik, luar biasa. Senang banget juga ada di sini hari ini. Astengkare selalu sehat. Oke, pertama-tama mungkin Kak Septi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan Kak Septi. Halo, nama aku Septi Indra, biasa dipanggil Septi. Aku sekarang kesibukannya nih ngurus small business aku dan sambil juga jadi content creator juga gitu. Oke, tadi Kak Septi sempat bilang kalau Kak Septi ini lagi sibuk ngurusin small business. Iya. Nah, bisa diceritain nggak bisnis apa nih yang Kakak jalanin sekarang ini? Oke, small businessnya itu seputar hampers dan souvenir. Itu lebih ke tanaman hias mini dan juga lilin aromaterapi gitu. Selain itu ada juga home decor yang lucu-lucu gitu. Oh, jadi buat teman-teman yang punya acara nih bisa langsung bisa hubungi banget. Kak Septi Yang lewat nikah gitu ya. Oke, karena kan lagi dewasa ya nikah ya, Dewasa, Kak. betul. Oke, nama bisnisnya apa sih Kak? Nama bisnisnya itu Your Little Corner. Wow, keren banget ya teman-teman, namanya Your Little Corner. Oke, bisa diceritain nggak Kak? Kan pasti udah semua masyarakat Beleleng, Sobat Genbi yang ada di Beleleng udah tahu dong, pasti itu tuh terkenal banget. Nah, nama Your Little Corner ini punya cerita nggak di baliknya? Kenapa sampai Kakak milih Your Little Corner sebagai nama usaha Kakak? Punya. Itu berawal semenjak awal pandemi. Jadi awal pandemi itu aku baru lulus. Terus di rumah gabut, ya udah kita main tanaman. Biasa kan waktu pandemi main tanaman. Terus aku kumpulin tuh koleksi tanaman. Namanya buat Instagram nih beda nih, My Little Corner gitu. Pojok kecilku gitu. Terus suatu ketika aku kayak promosikan gitu di Instagramku, terus orang-orang pada mau dong gitu. Dari sana kayaknya ini kayak peluang deh gitu. Jadinya rubah Instagramnya jadi Your Little Corner gitu. Ini juga pojok kecilmu juga untuk koleksi tanaman kamu, berawal dari sana sih. Oh, berarti berawal dari gabut bermanfaat. Kalau aku gabut terus. Oke, berarti Kakak menjalani usaha UMKM ini semenjak pandemi. Iya, awal 2020. Berarti Kakak udah total hampir 3 tahun lah ya. Hampir 3 tahun. Iya, udah sukses nih teman-teman, baru 3 tahun udah sukses banget. Udah sampai mana aja sih cangkupan konsumen Kakak? Di Bali, seluruh Bali, di seluruh Indonesia, sempat juga kirim ke Malaysia, Singapura. Berarti gitu. udah termasuk go internasional lah Kak ya, Astengkare. Dan kenapa sih Kakak milih hampers dan juga souvenir ini? Kenapa nggak barang-barang yang lain atau jasa yang lain? Apa sih yang spesial menurut Kakak? Oke, awalnya itu dari keresahan aku. Balik lagi ke pandemi itu, pandemi aku perlu banget tanaman. Aku sudah punya tanaman, tapi aku nggak nemu nih pot atau media yang oke banget untuk tanaman aku. Terus aku cari-cari di toko-toko, cari di marketplace juga nggak ada yang aku mau. Dari sana coba deh bikin sendiri gitu, produksi sendiri gitu. Dari sana kok oke, dan orang-orang tuh pada mau gitu. Jadi dari sana, dari tanaman hias mini itu
berubah lagi berpikir, karena ada yang bilang gini, kalau misalnya jual tanaman mini itu nggak akan laku terus, nggak akan bertahan lama, nggak bisa kirim setiap hari gitu, karena bukan kayak makanan yang bisa dimakan setiap hari kan. Prioritas. Terus berpikir lagi, ini gimana caranya nih tanaman hias ini itu dikemas biar bisa dikirim setiap hari. Nah, jadilah muncul ide hampers gitu. Jadi kita bikin planting kit, di dalamnya itu ada tanamannya, ada potnya, ada batunya. Jadi mereka yang akan menanam sendiri, ada pengalaman menanam sendiri itu. Jadi biar bisa dikirim ke seluruh Indonesia, seluruh Indonesia tuh dengan aman gitu. Mulai dari sana sih jadi hampers itu. Oh, berarti semua berawal dari pandemi ya? Berarti Ya, pandemi dari menurut keresahan kakak, pandemi. berarti pandemi menurut kakak itu bukan suatu hal yang merugikan ya, malah menguntungkan ya? Kurang lebih. Oke, nah seperti yang kakak bilang tadi, udah jalan 3 tahun dan udah sukses banget, udah viral, udah booming, udah hampir semua orang tahu. Nah, kakak apakah memproduksinya itu masih sendiri atau udah punya karyawan? Dan kalau punya karyawan itu udah berapa sih totalnya karyawannya? Aku awalnya masih sendiri, jadi produksi sendiri, marketing sendiri, pembukuan sendiri, semuanya sendiri. Dan masih ingat banget aku mulai itu di garasi mobil di rumah, itu di pojokan tuh cuma ada 1 buah meja aja. Aku kerja semuanya di sana dari pagi bahkan sampai subuh aku kerja karena semuanya sendiri. Entah kenapa aku saat itu lagi TikTok banget tuh pandemi kan. Aku cerita di sana dan viral, langsung tiba-tiba banyak banget yang pesen. Dan saat itu juga kayak yang lain tuh pada masih belum jual produk yang sama gitu loh. Jadi masih aku doang sendiri. Jadi kayak wah banyak banget nih yang mesen gitu. Keteteran lah aku sendiri karena saat itu juga aku ada full time job ngajar kan. Nah di 6 bulan pertama itu aku masih sendiri, sampai pada akhirnya aku udah kewalahan, aku hire 1 orang dulu aja karena maaf ini gajinya juga masih belum bisa ya. Awal ya. Masih awal banget dan aku juga nggak punya background bisnis juga, bener-bener nyemplung aja gitu. Dari 1, terus 1 juga ngerasa nih kayaknya semakin kesini banyak pesanan, jadi 2, 3 dan sekarang sampai ada 6 sih. Wow, berarti keren ya. Berarti Kak Septi ini udah membuka lapangan pekerjaan baru nih buat orang, udah membantu orang-orang yang mungkin belum memiliki pekerjaan, sekarang udah memiliki pekerjaan tetap. Apalagi dulu saat pandemi kan agak susah. Iya, banyak orang di PHK, dan sekarang kakak yang nerima. Oke guys, jadi itu alasannya kenapa Kak Septi ini, Your Little Corner ini satset nih, bales chatnya nggak kayak doi ya, lama-lama produksi juga cepet, jadi konsumen tuh merasa puas nih. Selain dari kualitas juga dari pelayanannya juga keren banget. Wih, emang udah keren dah Your Little Corner nih. Thank you. Oke, terus aku kan nge-follow Your Little Corner juga nih Kak. Ya? Iya, aku tuh seneng banget ngeliat yang unik-unik. Aku lihat di feed Instagramnya Your Little Corner itu keren banget Kak. Jadi orang tuh pengen nih, ini apa sih gitu. Nah dari aku nih mungkin pribadi mau nanya, tapi juga bermanfaat untuk sobat Genbi di rumah. Ada nggak sih trik dari kakak sendiri tuh gimana sih cara pemasaran yang baik dan menarik banyak konsumen gitu, gimana sih Kak? Oke, kalau dari aku sendiri, aku menerapkan storytelling aja. Storytelling yang mana setiap project yang aku lakukan itu aku ceritakan secara jujur. Misalnya gini nih, jujur dalam artian pernah suatu ketika paket aku kirim paket 300 souvenir, itu benar-benar hancur 50%-nya. Aku cerita itu jujur karena masalah ekspedisi gitu. Tapi setelah itu aku kayak ganti lagi gitu. Jadi aku jujur aja cerita ke audiensnya. Setidaknya aku ngasih gambaran kalau aku itu bertanggung jawab atas paketnya gitu. Jadi branding juga ya Kak ya. Iya, jadi dari storytelling aku cerita-cerita aja, jujur apa yang terjadi di studio kayak gitu. Jadi mungkin lebih menarik bagi si audiensnya, tapi itu perlu di testing juga. Sebelumnya juga aku kayak video-video singkat aja, cuman nggak terlalu nggak terlalu viral gitu. Jadi itu di testing dulu aja, dicoba berbagai jenis konten, nanti akan ada satu yang masuk nih, yang cocok, nanti diikutin aja gitu sih saran aku. Oh jadi gitu ya Kak, jadi kita lebih cerita ke real apa yang terjadi di lapangan gitu ya Kak. Betul. Nggak usah ada bohong-bohong drama biar gitu lebih ngerasa dekat aja sama customernya gitu. Oke, selama 3 tahun ini pasti kan nggak mulus banget ya perjalanannya Your Little Corner, ada up and down-nya pasti. Nah di saat down-nya itu ada kendala apa sih yang kakak rasain sampai bikin mungkin suatu ketika kakak tuh ngerasa capek banget. Itu tuh saat apa sih Kak, dan gimana solusi kakak mengatasi hal itu? Kalau personal itu capek banget antara milih ini lanjut ngajar jadi guru atau aku bisnis nih, karena
jujur aja nih dari awal juga nggak sepenuhnya didukung Oleh orang tua? oleh sekeliling. Oh, oleh Ya, lingkungan. kayak banyak yang bilang ini nggak akan bertahan lama, nggak stabil, lalai gitulah biasa. Dan 2 tahun pertama itu benar-benar struggle banget untuk aku, karena aku di satu sisi aku suka sama bisnis ini, suka dalam artian aku mau berkorban gitu, nggak hanya suka dapat enaknya aja, tapi kalau misalnya berjuang berkorban aku mau. Tapi di satu sisi aku mikirin orang lain juga gitu loh, kayak pandangan tentang menetapkan si full time job ini. Cuman aku beriringan dulu aja sambil nanti dapat ketemu tengahnya gitu. Jadi personal di akhir tahun lalu itu aku kayak menentukan itu tuh sulit banget sih, capek banget sih, kayak meyakinkan dan menetapkan diri juga untuk emang di sini aja deh. Percaya gitu. Itu yang pertama dari personalnya. Terus yang kedua, tentu ada kompetitor ya. Dulu kan aku bilang aku sendirian nih, gampang tuh. Makin kesini makin banyak ya yang ngikutin ya. banyak banget. Jadi aku kayak belajar untuk fokus aja sama bisnis aku, meski malam-malam gitu kan lagi gabut ngeliat yang lain kayak aduh mirip nih gitu. Tapi emang nggak apa-apa sih kalau mirip gitu ya. Cuman kayak aku aja kadang-kadang kayak overthinking gitu ya, kayak suka ngebandingin gitu masih dulu. Terus ya udah fokus aja sama apa yang lagi dikerjain gitu aja. Terus lakuin yang terbaik gitu sih. Oh, berarti Kak Septi ini menggunakan prinsip percaya diri aja dulu, jalanin aja dulu, nanti hasilnya kita lihat belakangan gitu ya Kak ya. Oke, itu tuh sangat bermanfaat banget ya buat kita semua yang mungkin yang sobat Genbi di rumah yang mau buka usaha baru, memulai usaha itu percaya diri aja dulu yang pertama, berjuang sendiri untuk hasil sukses atau enggaknya itu belakangan, itu bonus ya teman-teman. Nah, tadi ngomong terkait dengan kendala ya. Tadi juga udah sekalian Kak Septi ceritain suka duka apa yang dijalanin selama mengembangkan Your Little Corner ini. Tentunya nggak mulus ya Kak Septi ya. Ada up and down yang tadi Kak Septi bilang, nggak dapat dukungan dari sekitar, banyak omongan negatif terkait dengan usaha yang Kakak jalanin. Nah, gimana sih caranya Kakak menentukan kalau meyakinkan diri Kakak dan orang lain tentunya bahwa ini tuh bukan usaha yang kecil, ini tuh bisa berkembang dan bisa menjadi seperti sekarang membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang. Gimana sih Kak? Itu dimulai dari aku sendiri ya. Kayak aku percaya di setiap orang itu mereka sudah tahu apa yang mau mereka lakukan. Aku percaya itu. Jadi saat itu aku banyak menyendiri gitu loh, dan berpikir dan nanya, ngobrol ke diri sendiri, bener nggak sih ini yang aku mau gitu. Dan ternyata emang iya. Lalu aku yakinin diri sendiri, ibaratnya kayak yaudah deh aku mau habis-habisan di sini gitu. Oh, berarti ya, jadi kalau ini akan sukses gitu ya. Aku habis-habisan di sini gitu. Nah, untuk meyakinkan orang lain, terutama orang tua, itu aku laporan sih, kayak presentasi ke dosen ya. Kayak aku mau ngambil jalan ini, keuangan aku udah aman, bla bla bla, nggak perlu khawatir, kayak percaya aja tolong gitu. Jadi ya seiring berjalannya waktu mereka juga melihat bagaimana aku bekerja keras, meski kayak nggak selamanya juga mulus, tidaknya aku bertanggung jawab atas apa yang aku pilih gitu. Jadi mereka juga oke, yaudah sekarang tinggal aku jalanin aja. Berarti cara ngeyakinin Kak Septi ke orang sekitar itu dengan menunjukkan bahwa aku bisa, aku kuat, dan aku yakin gitu ya Kak ya. Dengan menunjukkan kalau sekarang Your Little Corner udah sukses banget ya Kak. Iya, betul. Nah, selanjutnya tadi kan Kakak bilang harus memilih nih. Nah, untuk saat ini Kakak kan memilih Your Little Corner sebagai prioritas. Iya. Nah, untuk kedepannya nih, misalkan kalau Your Little Corner udah semakin sudah mengepakkan sayap nih, udah ada yang banyak pegawai, lebih banyak pegawai, Kakak bakal tetap fokus di Your Little Corner atau mau berkarir nih, mungkin buka usaha yang lain atau mungkin berkarir di bidang yang lain? Kalau buka usaha yang lain, aku ada ide. Kebetulan aku juga punya usaha lain, tapi masih stop dulu karena pandemi gitu. Mungkin aku bakal lanjutin itu sih. Tapi prioritasnya masih di Your Little Corner dulu untuk saat ini gitu. Berarti Kak Septi ini punya banyak ide ya di kepala, cuma masih terhambat karena satu dan lain hal gitu karena ya? Sekarang mau dibikin sistemnya dulu biar bagus, biar nanti aku bisa alihkan, maksudnya dibikin sistem yang bagus, nanti aku biar bisa gampang untuk urus yang lain lagi gitu.
biar bisa jalan sendirilah gitu. Tuh kan teman-teman, Kak Septi ini multi talent banget ya, udah cantik, banyak idenya, udah idaman banget deh. Oke, jadi keren banget ya Kak Septi ini. Terima kasih udah cerita banyak. Terima kasih udah cerita banyak ke kita, ke Sobat Genbi di rumah. Nah, aku mau kasih kesempatan kakak buat ngasih ke closing statement nih, motivasi kepada Genbi. Mungkin anak Genbi, ada yang mau Sobat Genbi di rumah, ada yang mau memulai wirausaha. Gimana sih tips dan trik biar nggak takut nih gagal gitu? Yang pertama jangan takut gagal, karena gagal itu pasti. Iya. Gagal itu pasti, jangan takut gagal. Mulai aja dulu. Ini bener sih, kayak nggak usah dipikirin, aduh aku kayaknya laku, aduh nggak ada modal, aduh terlalu banyak sampai ayo deh nanti aja gitu. Tertunda ya. Jangan sampai tunggu siap gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya sekarang nggak siap, start small aja, pelan-pelan aja gitu. Yang penting mulai aja dulu. Berarti mulai aja dulu ya teman-teman. Hashtag mulai aja dulu by Septi ya. Oke, keren banget ya Kak Septi ini. Aduh, udah nggak terasa nih kita udah 15 menitan ya guys, kita ngobrol sama Kak Septi. Udah banyak banget pengalaman yang kita dapetin dari Kak Septi, tips and tricksnya. Semoga bermanfaat ya Kak ya, dan semoga Yoliter Corner ini makin sukses lagi ke depannya, dan buka cabang di Denpasar, di Medan mungkin, atau semoga. Pokoknya yang terbaik buat Kak Septi dan juga Yoliter Corner. Terima kasih semuanya. Thank you ya Kak ya, semoga nggak kapok-kapok nanti diundang sama Genbi lagi jadi narasumber. Oke, buat Sobat Genbi di rumah, tidak terasa udah lama banget ya kita ngobrol sama Kak Septi, narasumber kita yang cantik ini. Semoga nanti kita bisa ketemu di podcast selanjutnya. Say goodbye dulu Kak ke Sobat Genbi. Dadah. Thank you. Oke, thank you Sobat Genbi.